saling menjaga tentang peragamaan mungkin dalam kebatinan. Kalau saya sendiri itu menjaga perasaan. Jadi orang itu dan menjaga perasaan satu sama lain, insya Allah tidak ada termasuk apa-apa. Kalau mendukung saking kerukunan umat beragama itu termasuk sakit kerukunan itu satu pertama ya saudara satu rumah itu ada satu keluarga itu ada yang Hindu, ada yang Katolik, ada yang Islam. Itu rukun umat beragama di dusun Kalibag ini tidak ada termasuk permasalahan sama sekali, karena di dusun kami itu ya agama tiga, itu satu keluarga itu agamanya tiga agama, itu tidak ada masalah beragama di dusun Kalibag ini. Islam karena ya keyakinan sendiri tidak selesai tidak ada masalah. Dia katakan tidak istilahnya kami Rasulullah dalam untuk beragama menghukumkan termasuk umat beragama. Mungkin mungkin itu tentang kegiatan termasuk kegiatan dusun, itu sedekah ini itu ada yang digilir untuk apa itu apa ngarane sing nyampe nih permasalahan asal ngujubne lebih lah hari sedekah bumi. Mungkin apa misalnya sedekah bumi ya di umat Islam, yaitu umat Islam yang ini. Terus yang kedua mungkin kegiatan dusun kayak apa ngarane 17-an mungkin 17-an ini kan ada kegiatan termasuk sedekahan itu yang di rumah ini ya. Kegiatannya mungkin ada kegiatan dusun termasuk 17-an termasuk nopo-nopo itu umat Islam umat beragama itu terus itu kegiatan Nama saya Sumiati, saya bekerja sebagai pendeta dan suami satu, kerjanya di PNS, anak dua, yang satu kuliah, yang satu sudah bekerja. Terus agama saya ini, suami saya di dusun Kalibago ini kan ada namanya itu, kalau waktu suro itu ada bersih dusun. Ya, bersih dusun itu kan, bersih dusun itu dilaksanakan biasanya itu ada kayak apa ya, makanya kayak kondangan, ada bawa apa namanya, bawa ambengan ya. Itu kita nggak pandang agama Hindu, nggak pandang agama Islam, nggak pandang semuanya jadi satu mulut aja. Itu yang kedua. Terus yang kedua itu ada tradisi apa ya namanya, Anjang Sana. Nah, kan di sini kan kalau hari raya Natal kan umat Katolik itu kalau mau hari raya Natal ya, dia itu kasih bingkisan
bingkisan ke warga-warga, enggak ke warga yang selain agama Katolik, dia kasih bingkisan ke orang Hindu, orang Katolik, orang Islam yaitu. Nah, pembangunan, ya kerja bakti. Walaupun misalnya pura ada pembangunan. Itu orang-orang warga yang lain selain warga Hindu juga ikut bantu, Mas. Kadang dari pengurus, misalnya pengurus dari Katolik, oh orang Hindu membangun, mari kita sumbang untuk kasih makanan. Begitu juga dari umat Katolik, kita juga bantu, Mas. Agama itu kan agamanya banyak, tapi jalan kita satu menuju Tuhan, ya toh. Kalau orang Islam Allah, kalau orang Hindu sayang Budi, kalau orang Katolik kan Yesus Kristus. Tapi kan jalannya sendiri-sendiri, tapi yang tuju kan satu. Ya, yang satu kan cuma Tuhan kan. Kalau di sini itu setahu saya dan selama ini belum ada. Walaupun di sini itu ada namanya kan, ada yang misalnya anaknya Katolik nikah sama anaknya yang beragama Hindu, nggak ada, Mas. Cuma tergantung. Kalau kita menyadari, kita sadar ya, Mas, kita sadar hidup bermasyarakat, hidup berdampingan dengan banyak masyarakat, berdampingan dengan banyak orangnya itu kan bermacam-macam karakter, bermacam-macam agama, pokoknya bermacam-macam lah. Kalau kita bisa membawa diri, kita bisa menjaga diri, kita bisa mengerti, dan kita bisa mengerti dengan orang, kita rendah hati, kita tahu maksudnya itu, pasti itu bisa, pasti itu semuanya akan rukun tuh. Karena orangnya egois, orangnya kok pasti nggak bisa, itu rukun nggak bisa. Pokoknya kita bisa membawa diri, kita bisa mengerti orang lain, kita pokoknya itulah. Jadi kalian ngaji ini, kalian hormati itu pasti kerukunan Indonesia terjadi. Teman, jabatan saya di sini sebagai asisten imam. Ini kami tugas membantu pastor paroki untuk melayani kegiatan di sini. Karena 1 bulan itu untuk jatah misa kudusnya hanya 2 kali, otomatis yang bulan kedua dan bulan keempat tugas kami melayani umat di gereja. Setelah itu saya mengawalinya, betul, jemaat saya ajak, ya saya ajak. Nah, ternyata juga semuanya kompak, maksudnya saudara-saudara kami yang dari gereja itu juga kompak. Jadi saling memberikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada saudara-saudara kita yang merayakan. Ternyata juga mendapat tanggapan yang baik dari saudara-saudara kita yang beragama Islam. Itu terus itu berkembang lagi, ya. Ya tidak hanya ucapan selamat Hari Raya. Setelah beberapa tahun kemudian itu juga ada, ya sebenarnya gimana ya, sebenarnya ya nyun sewu awalnya itu memang ya terus terang saja, bukan kami pamit, bukan tidak, yang mengawali memang saya juga, karena ya nyun sewu saya dipandang, menurut saya dibandingkan dengan saudara-saudara saya itu kan ya rezeki saya katakanlah menurut saya melebihi dari saudara-saudara saya. Otomatis kalau hari raya saya juga berusaha ya memberikan sekedar ya kepada saudara-saudara kita yang lain gitu. Budaya itu berkembang. Akhirnya apa? Ya sampai sekarang termasuk budaya kalau misalnya hari raya Idul Fitri, saudara-saudara kita yang beragama Islam juga ngasih sesuatu pada saudara saya beragama Hindu maupun agama Katolik. Berlaku sampai saya, kalau misalnya saya berbuat baik itu mendapatkan imbalan dari orang lain, baik itu balasan itu sudah muspro. Apa yang saya laksanakan sudah tidak ada apa-apanya. Dalam agama saya, berbuat baik itu janganlah sampai diketahui orang lain. Bahkan jangan sampai mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita ngasih, jangan kita berharap kembalinya. Tapi ternyata dia
toleransi itu masih banyak di sini. Satu contoh misalnya, kita membangun tempat ibadah tanpa kita menghimbau dari saudara-saudara kita yang beragama lain, tanpa ada himbauan, dan agama lain itu pun tanpa diperintah oleh pemukanya. Misalnya dari Islam tanpa diperintah dari Pak Yainya, dari Katolik tanpa saya perintah. Contoh saja misalnya baru-baru ini di gereja kami yang membuat aula karena di tempat suci kan ya, kan itu kami membuat aula masih dibuat karena aula itu kan ya enggak, maksudnya gereja sudah terbentuk, aula kan hanya kecil saja, tetapi waktu ngecor itu ternyata juga berduyun-duyun. Waktu ngecor, waduh, dari saudara kita yang beragama Islam, yang beragama Hindu juga membantu waktu ngecor. Ini baru ngecor lantainya saja. Nah, seperti ini, jadi untuk toleransi mereka di antara ketiga agama ini di sini ya cukup tanpa maksudnya itu tanpa ada himbauan, tanpa diperintah, tanpa ada koordinasi, mereka itu datang